faithful.
menjadikan kami lebih daripada pemenang. Amin. Dan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami meninggikan Engkau karena perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Haleluya. Surga bumi bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Thank you Jesus. We thank you Lord.
Karena kami memiliki Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, dimanapun saudara berada saat ini, mari datang kepada Dia. Sebab Dia hidup memberikan kelegaan. Sebab Yesus bangkit, sebab Yesus hidup memberikan hidup bagi kita. Amin. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ini adalah sebuah pujian di mana kita mau deklarasikan dengan iman kita. Bukan sekedar pujian, tapi ini pujian yang berkuasa. Syakarabayana yaralama syandara lalama yararabayara dada. Kita mau katakan speak life, speak life, speak life dalam hidup kita. Apa yang sedang goncang, apa yang sedang saudara pergumulkan, saat ini kita mau katakan bersama-sama speak life with this song. Haleluya. Syakarabayana yaralama yarabayana. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. Amen. We speak nothing is incurable, 'cause we know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Amen. Yes, thank you Jesus. Karena Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Katakan we speak happiness. We speak happiness to be restored. Rise up and give the glory to the Lord. For in His name there are miracles. Our God is more than able.
Kami datang padamu Tuhan, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. We worship You, Lord, we worship You, Lord, we worship You alone. We worship You, we worship You, You, Lord, we worship You alone. We worship You, we worship You. Yes, we worship You, Jesus. We worship You, we worship You. Lord, we worship You alone. We worship You. We worship You. Lord, we worship You. Lord, we worship You alone. Selamanya kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Selamanya menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Segala-galanya hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes Lord, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa, pendengar yang setia, selamat hari Minggu atau hari apapun saudara mendengarkan khotbah ini. Dan shalom buat saudara semua, dan juga ada satu salam yang saya ingin sampaikan, yaitu Happy New Year. Selamat tahun baru. Saudara jangan kaget, saya tidak salah, karena saya sedang berbicara tentang Rosh Hashanah, yaitu tahun baru bangsa Yahudi. Dan walaupun kita bukan orang Yahudi secara fisik, tapi kita adalah orang Yahudi secara rohani. Dan Tuhan menuliskan hal-hal yang bagus di perjanjian lama, supaya saudara dan saya bisa lihat, malah menghubungkannya, dan melihat ada Kristus Yesus yang luar biasa. Seperti saya sudah sering katakan bahwa kitab firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu hanya satu nama yang dibicarakan, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama itu tersembunyi di dalam simbol-simbol, di dalam hari raya. Dan hari ini kita akan belajar tentang Rosh Hashanah, apa yang kita bisa pelajari, bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan. Dan hari ini saya tidak sendirian, saudara. Ada Pastor Agus Sumandar bersama dengan kita semuanya. Dan pas Rosh Hashanah ini nanti ada berhubungan dengan sesuatu yang ekspertisnya Pastor Agus. Jadi kita bincang-bincang nih Pastor Agus ya. Thank you untuk waktunya Pastor Agus. Terima kasih. Nah tadi saya sudah sampaikan kepada jemaat bahwa ini Rosh Hashanah tahun baru 5781. Pastor Agus, biasanya kalau tahun baru itu kan orang ada wish sesuatu ya. Happy New Year, pasti ada harapan baru, ada keinginan baru, ada wish baru. Dan kalau misalnya Chinese New Year tuh ada angpau biasanya ya. Kira-kira di dalam Rosh Hashanah, tahun baru bangsa Israel ini, apa yang kita bisa pelajari buat kita nih, umat-umat Tuhan? Terima kasih, Pastor. Jadi Rosh Hashanah itu diperingati bangsa Yahudi bukan hanya sebagai tahun baru aja, tetapi juga mereka memperingati the day of creation. The day of creation. Ya, yaitu pada hari di mana Tuhan menciptakan dunia ini beserta isinya. Ya. Nah, terutama pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Adam, ya. Nah, saya percaya bahwa di dalam Rosh Hashanah ini mereka itu lebih banyak mendengar, merenungkan, ya. Jadi bukan merupakan satu festival yang vulgar atau gimana gitu, Pastor. Tapi mereka memperingati akan Tuhan mereka pada saat penciptaan ini. Ya. Kalau kita lihat di sini di kitab Kejadian ayat 7, Pastor. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 ya. Nah, jadi di situ adalah saat di mana Tuhan menciptakan Adam. Nah, saya bacakan, Pastor ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Neshamah ini merupakan bahasa asli daripada nafas hidup itu sendiri. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu juga masih memberikan satu nafas kehidupan, pengharapan di tahun yang baru ini melalui Neshamah ini. Kalau misalnya Pastor kita juga tahu bahwa sekarang ini dunia sedang menghadapi satu permasalahan yang sebenarnya dulu nggak pernah dipikirkan sebelumnya. Kita bernafas, kita bernafas, kita seolah-olah kita bernafas, ya itu aja. Udara, jadi orang banyak menganggap enteng aja, oh ada udara. Tapi sekarang ini udara itu merupakan concern daripada seluruh orang di dunia ini. Karena bisa menyebarkan penyakit. Betul, Pastor. Makanya kita social distancing nih ya, nggak terlalu dekat ya. Saya percaya bahwa Neshamah yang sama Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada Adam, itu juga akan membebaskan orang-orang yang menderita sakit pernafasan ini, Pastor. Itu kita boleh berharap begitu ya. Kita punya pengharapan yang sama dengan apa yang bangsa Yahudi punya pengharapan pada saat tahun baru. Saya ingat ada satu ilustrasi mengenai kedokteran, Pastor. Ya. Nah, COVID-19 ini banyak menyerang paru-paru. Tapi karena adanya peradangan dan sebagainya, itu sangat cepat sekali untuk
komplikasi dengan penyakit jantung. Hmm. Ya. Nah, ada beberapa cara dokter spesialis jantung untuk menyembuhkan orang. Treatment untuk penyakit jantung. Bisa dikasih stent, bisa kasih ring, atau bisa ditiup, Pastor, ya. Atau enggak bisa dilakukan bypass surgery. Iya, iya. Ya. Nah, saya membayangkan kalau dokter itu hanya seorang manusia dan dia itu melakukan satu treatment kepada tubuh manusia, ya? tubuh kita, tubuh seseorang itu dengan cara meniupkan dengan juga pasang ring dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa itu kita bisa visualisasikan juga bahwa Tuhan saat ini juga bekerja untuk meniupkan satu saluran pernafasan yang saat ini mungkin diderita orang, Pastor. Wow. Dan ini saya percaya bahwa the day of creation ini juga merupakan satu hari pengharapan buat orang-orang di dunia ini, Pastor. Wow, jadi kita berikan semangat nih ya kepada teman-teman kita, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Mari kita mengerti unsur-unsur yang penting daripada bagaimana Tuhan memberikan hidup. Tadi you cerita bagaimana dokter melakukan kasih ring atau meniup balon atau apa. Berarti mereka atau manusia yang mengkopi apa yang Tuhan sudah lakukan sebenarnya. Betul, Pastor. Ya, karena prinsipnya itu kan dari Tuhan dulu. Kita manusia mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Berarti tadi kamu bilang Adam yang manusia pertama itu yang terbuat dari debu tanah, lifeless. Ya. Valueless, tidak hidup, tidak punya kehidupan, dan tidak berharga. Debu tanah, Gus. Kamu mau beli apa debu tanah ya? Ya. Tapi tadi kamu terangkan bahwa debu tanah yang mati, yang hidup, yang dingin, yang tidak bisa bernafas, yang tidak bisa punya pengharapan, dengan the day of creation, hari di mana Tuhan menciptakan manusia, Rosh Hashanah, betul. Dia meniupkan nafas kehidupan. Itu sangat cool. Berarti, Gus, kita boleh berharap setiap hari nafas Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Amin, Pastor. Dan bagi siapapun yang mendengar, pemirsa pendengar yang setia, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau ada teman-teman saudara yang mengalami gangguan pernafasan, ingatkan mereka juga ya, akan Rosh Hashanah, harapan yang baru, bahwa Tuhan menyertai kita. Dia menghembuskan nafas kehidupan dalam hidup kita. Wow, thank you Pastor Agus. Saya jadi ingat satu ayat. Tadi you bilang manusia pertama, Adam. Ada manusia yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus. Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 45. Dikatakan manusia pertama Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Yang tadi dihembuskan nafas kehidupan. Itu di kitab Kejadian pasal 2 tadi. Tetapi keren loh ya. Kita kan sekarang hidup di zamannya Tuhan Yesus ya. Dia lebih hebat daripada Adam yang pertama. Dikatakan Adam yang akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, menjadi roh yang menghidupkan. Wow. Berarti itu roh ya, Pastor. Roh. Ya. Berarti tubuh kita ini walaupun masih terbuat dari darah dan daging, tapi kita yang percaya, Pastor Agus, kan ada roh dalam hidup kita yang memberikan kehidupan. Ada satu ayat lagi ngomong-ngomong saya ingat. Yohanes 6 ayat 63 Pastor Agus. Hanya Roh Kudus yang memberi kehidupan. Saya garis bawahi lagi. Hanya Roh Kudus yang memberi kehidupan, yang dari alam jasmania tidak membantu. Ini tahan berapa lama sih? Setiap hari makin berkurang ya kekuatannya. Betul, Pastor. Kata-kata yang kuucapkan padamu adalah nafas roh. Jadi pada waktu jemaat dan pemirsa pendengar mendengarkan firman Tuhan itu roh, nafas kehidupan. Nafas roh dan kehidupan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kita jauh lebih luar biasa daripada Adam, Pastor ya. Betul. Karena Adam hanya mempunyai nafas saja, tapi bukan roh ya, Pastor. Iya. Wah, Adam menjadi the living soul, jiwanya yang hidup. Pastor ya. Ya. Dengan Roh Kudus roh kita hidup, karena kita ini makhluk rohani. Amin. Ya. Makhluk rohani
yang mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh jasmani ini. Ya. Tapi jadi tadi kamu bilang betul. Jadi Rosh Hashanah ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan menciptakan Adam yang pertama, dan kita belajar kan tadi kita bilang ya, kita belajar yang spiritualnya, yaitu Adam terakhir Roh Kudus, Tuhan Yesus, dia adalah roh yang menghidupkan. Pastor Agus, saya tadi ngintip nih, you bawa shofar nih. Tadi waktu puji-pujian juga ada suara shofar ya. Nah, apa hubungannya shofar dengan Rosh Hashanah nih? Oh, oke, Pastor. Iya. Saya bawa dulu. Nah, saya percaya bahwa tahun baru Yahudi itu selain dikenal sebagai the Day of Creation, Rosh Hashanah, tapi juga merupakan the Feast of the Trumpets. Nah, hari peniupan trompet. Nah, kata trompet di Alkitab itu bisa berarti silver trumpet atau shofar. Ya. Silver trumpet berarti trompet yang dari perak, Okay. ya, atau shofar. Nah, Ini shofar ya? Ya, tapi di dalam khusus untuk perayaan Rosh Hashanah ini yang digunakan adalah shofar. Nah, untuk orang Yahudi, bila mana mereka mau membuat shofar ini, mereka bukan hanya mengambil tanduknya, memotong dan membiarkan dombanya hidup. Enggak. Jadi mereka pasti akan membunuh dombanya. Karena shofar yang digunakan atau dibuat dari domba yang tidak mati itu bukan sesuatu yang kosher di mata mereka atau halal kalau sekarang ini, Pastor. Ya, jadi tidak sesuatu shofar yang dibuat untuk mereka itu harus dombanya harus ada kematian. Harus ada kematian daripada ya? domba. Nah, itu saya percaya itu syarat sekali dengan apa yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus adalah anak domba Allah itu sendiri. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus itu kita bisa mendapatkan satu pengorbanan yang sempurna. Wow. Bukan hanya untuk pengampunan atas dosa-dosa kita, tetapi juga atas kesembuhan atas sakit penyakit yang kita derita. Pastor Agus, sebenarnya kan kita tahu tidak semua orang Israel itu mengenal Tuhan Yesus ya. Betul, Padahal mereka adalah umat perjanjian. Ya. Nah, sebenarnya Tuhan sudah kasih tanda-tanda ya dengan kambing atau domba jantan yang dikorbankan, Ya, betul, dengan betul. mereka tiup shofar. Sebenarnya mereka sudah dikasih simbol-simbol Tuhan Yesus dalam hidup mereka ya. Betul, Pastor. Kita perlu doakan mereka supaya mereka tercelik mata rohaninya, nggak ngelihat yang secara fisik nih, Betul, tapi Pastor. melihat yang rohani ya. Ya. Seperti hari ini kita belajar di Rosh Hashanah-nya, kita lihat pengertian perjanjian barunya ya. Ya, betul, Pastor. Nah tadi you bilang, jadi waktu kita tiup shofar itu apa yang kita proklamirkan, Pastor Agus? Kita memproklamasikan kematian daripada si anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Pastor. Ya. Dan saya percaya bahwa kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya itu memberikan satu pengharapan bagi kita semua. Yes. Kematian dia adalah kematian manusia lama kita. Betul, Pastor. Kebangkitan dia adalah kebangkitan kita. Betul, Pastor. Jadi kita hidup dengan percaya ada roh kebangkitan. Jadi kita nggak perlu menyerah dengan COVID, dengan situasi apapun. Karena roh yang tinggal di dalam kita itu adalah roh yang sudah bangkit ya. Amin, Pastor. Kita punya pengharapan. Wow, luar biasa. Jadi Rosh Hashanah ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia. Dan tadi you bilang waktu tiup shofar memproklamirkan kematian Tuhan Yesus, yaitu anak domba Allah ya. Dan juga kebangkitannya dia ya. Nah hari ini pas itu kita ambil perjamuan kudus nih Pastor Agus ya. Jadi biar kita praktekkan apa yang kita bicarakan ya. Jadi saya percaya juga jemaat Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, saudara juga bisa siapkan perjamuan kudus, roti dan jus atau wine di tempat Anda masing-masing. Saya ajak kita untuk mengangkat roti ini, walaupun secara fisik ini adalah roti biasa. Sekali lagi roti biasa.
Tetapi Tuhan sudah mengajar kita untuk melihat dengan kacamata iman percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang telah dirajam, dipukul, dan tadi pada waktu Pastor Agus berkata ada domba jantan yang harus dikorbankan, itu adalah simbol, lambang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib, mati buat saudara dan saya, dan tubuhnya dipukul, dan ada bilur-bilurnya, luka-luka akibat rajaman. Itu semua untuk kesembuhan saudara dan untuk kesembuhan saya. Bapak, aku mengucap syukur, sebentar kami mengambil perjamuan kudus ini, kami percaya ada kematian terhadap sakit penyakit kami. Amin. Ada kematian terhadap semua hal-hal yang negatif di dalam hidup kami karena dosa. Tetapi ada kehidupan mengalir dalam hidup kami. Dan oleh bilur Tuhan Yesus kami boleh disembuhkan. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Tadi Pastor Agus katakan bahwa harus ada penumpahan darah. Kalau domba jantan itu harus dibunuh, ada shedding of the blood. Ada penumpahan darah. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menumpahkan darahnya. Hari ini kita simbolkan lewat jus atau anggur ini. Dan di dalam darah ada kehidupan. Kalau darahnya sudah dicucurkan, orangnya akan mati. Karena darah artinya kehidupan. Sebentar kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya. Kehidupan Tuhan mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapa, kami menerima kesembuhan dari Engkau. Yes, Lord. Bapa, kami menerima hidup Kristus Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Setiap sakit penyakit, khususnya bagian pernafasan, jantung, seluruh anggota tubuh kami katakan sembuh. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan dokter, walaupun Tuhan bisa pakai dokter, tetapi karena tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor Agus, kita lanjutkan lagi ya. Ya, katanya tahun baru ini adalah tahun 5781. Dekadenya disebut dekade P, dekade mulut. P Alef ya kalau nggak salah ya. Nah, dengan mulut ini apa yang kita bisa lakukan? Ini kan tahun Yahudi itu angkanya memang beda dengan internasional ya. Internasional 2020, tahun Yahudi ini 5781. Nah, bicara mulut ini apa yang kita bisa pelajari? Pastor Agus bisa kasih inspirasi nggak buat kita? Ya, tadi Pastor sudah katakan bahwa dekade ini ada dekade P, artinya mulut. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu ingin kita dalam dekade ini, tahun 80 sampai 89 dari tahun Yahudi ini, untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Dan di sini saya berhubungan lagi dengan shofar, Pastor ya. Yap, silakan. Nah, shofar itu di dalam dipakai juga sebagai war, instrument of war. Artinya pada saat ada peperangan, satu jenderal di bangsa Israel akan meniup shofar. Dan tentara dia mendengarkan, Pastor. Mendengarkan, dan mereka itu sudah tahu siapa yang meniup dan instruksinya apa. Jadi nanti ada letnannya atau ada kaptennya. Mereka tahu ini siapa yang meniup dan instruksinya apa. Karena mereka nggak punya HT waktu itu, Pastor ya. Nggak punya handphone. Jadi mereka tersebar, tapi mereka bisa melaksanakan perintah daripada atasan mereka. Nah, saya percaya bahwa tidak kebetulan bahwa dekade ini tahun mulut. Nah,
mulut kita itu adalah kalau di dalam pengertian daripada bangsa Yahudi, mulut kita ini juga merupakan shofar, karena shofar digunakan sebagai the mouthpiece of God. Nah, jadi artinya Kepanjangan apa? tangan apa perpanjangan dari mulutnya Betul, Pastor. Tuhan ya. Iya. Nah, jadi Atau sebentar Pastor kalau Ya. boleh. Jadi seperti shofar itu perpanjangan dari jenderal atau kapten yang memberikan perintah Betul, kepada Pastor. prajurit-prajurit di lapangan ya. Iya, betul. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa mulut kita itu juga kita berikan mempunyai satu kuasa. Satu kuasa. Nah, yang kita lihat di sini, saya teringat pada firman Tuhan, Pastor, dalam Efesus 6. Efesus 6 itu dikenal dengan ayat-ayat mengenai selengkap senjata Allah. Oh iya, iya. Gitu, Pastor ya. Nah, selengkap senjata Allah ini kita saya sebutin secara cepat aja, Pastor ya. Iya. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Mempersenjatai kita. Ya, di sini adalah jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran yang pertama. Kedua, berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu yang keempat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat mematahkan semua panah api dari si jahat. Yap. Nah, yang kelima juga terimalah topeng keselamatan. Yang keenam, pedang roh yaitu firman Allah. Nah, saya sudah lama mengenal pengajaran ini, Pastor. Tapi baru belakangan ini aja saya juga ngeh juga, Pastor, bahwa ternyata ada satu senjata lagi yang sangat powerful, sangat berkuasa. Nah, jadi saya biasanya berhenti di Efesus 6 ayat ke-17 mengenai selengkap senjata Allah. Iya. Tapi ternyata kalau kita baca ayat berikutnya, Efesus 6 ayat 18, di sini dikatakan, saya bacakan, Pastor ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, lalu di ayat 19-nya, juga untuk aku, Rasul Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, saya punya pengalaman, Pastor. Saya pengen coba komitmen sama diri saya. Sekarang saya mau berdoa speaking in tongues. Ini membicarakan speaking in tongues. Saya pernah coba komitmen, saya mau speak in tongues saja deh. 5 menit gitu, Pastor. Mungkin sambil nyetir ya. Iya. Nyetir, doa gitu ya. Baru sebentar, terus habis itu ternyata, ada reklame apa, ada apa, Ada gangguan-gangguan kepikiran, ya. habis ini saya mesti kemana, ada sign McDonald, aduh lapar nih gitu ya. Jadi saya berhenti, Pastor, untuk speak in tongues. Nah, saya percaya bahwa setan itu sangat tidak suka untuk kita itu berbahasa roh, ya. Karena di sini katakan di 1 Korintus 14 ayat 14, when I speak in tongues, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Pada waktu saya berbahasa roh. Rohku berdoa, pikiranku tidak berbuah. Nah, jadi yang setan itu berusaha untuk pengaruhi kita adalah dia kasih segala macam pikiran sehingga pikiran kita berbuah. Jadi akhirnya kita berhenti untuk berbahasa roh. Ya. Pengalaman kamu ya. Ya, jadi artinya apa? Saya percaya bahwa juga dalam 1 Korintus 14 ayat 4 itu mengatakan, those who speak in tongues edify himself. Jadi mereka yang berbahasa roh atau bahasa lidah membangun diri sendiri. Tapi mereka yang bernubuat itu membangun jemaat. Jadi saya percaya setan nggak suka untuk kita membangun diri sendiri gitu, Pastor. Nah, di dalam masa-masa pandemik ini kan kita kan mesti pakai masker, Pastor. Iya tuh. Nah, mesti pakai masker. Nah, kalau misalnya sebelum pandemic situation ini, saya mau berbahasa roh di tengah-tengah publik,
saya mesti tutupin. Iya. Karena apa? Berbahasa roh bisa keras, bisa juga dalam hati ya, Pastor. Nggak usah mengeluarkan kata-kata, tapi mulut kita yang bergerak, gitu, Pastor. Nah, pas waktu di masa sebelumnya itu, kalau saya di depan umum, saya mau berbahasa roh nggak bisa, karena orang akan lihat, oh ini orang ngapain ya, komat kamit? Apa jangan-jangan ini pikiran gila ya? Betul paranormal ya? dukun, atau gimana, Pastor? Dan Rasul Paulus juga ngajarin kita, ada saat-saat kita berbahasa roh, artinya gini, ada saat-saat kita harus membuat diri kita supaya tidak dianggap aneh sama orang lain ya. Betul, Pastor. Bukan berarti membuang bahasa rohnya, tapi memposisikan diri atau melakukannya dengan cara yang tidak dianggap aneh sama orang lain. Benar, Pastor. Nah, jadi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus pakai masker. Iya. Dan itu saya percaya kita bisa gunakan kesempatan ini untuk senantiasa kita berbahasa roh behind the mask. Karena saya percaya bahwa dekade 80 ini, dekade P, mulut, walaupun kita kelihatan silent, tetapi di balik masker ini kita membuka mulut kita selebar-lebarnya, kita deklarasikan firman Tuhan untuk kesembuhan, kesejahteraan kota, untuk juga keluarga kita, untuk bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin dari negara kita juga, Pastor. Jadi kamu anjurkan kita, kalau misalnya kita kemana, pakai masker, di kendaraan, di mobil, kita mungkin nggak leluasa ngomong ya, karena ditutup dengan masker, ketemu orang, tapi kita bisa berbahasa-bahasa roh. Betul, Pastor. Ya. Kan nggak ada yang lihat. Ya. Betul. Dan karena roh kita yang berdoa udah pasti nyambung sama roh Tuhan. Amin. Kalau kita berdoa dengan akal budi, kadang-kadang kita doa maunya kita ya. Iya, betul, egoismenya Pastor. Kita ya. Wah, ini bagus sekali, Pastor Agus. Jadi istilahnya nggak semua orang bisa tiup shofar. Dan kalau kita bisa tiup shofar pun, kita nggak bisa bawa shofar ini kemana-mana, Pastor. Tapi mulut kita adalah shofar. Wow, mulut kita adalah the mouthpiece of God. Oleh sebab itu, pakailah mulut kita untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amin, Pastor. Dan pada saat mulut kita nggak tahu mau ngomong apa, keterbatasan di dalam otak kita, keterbatasan di dalam doa kita, Tuhan tetap kasih, yaitu doa di dalam roh kita. Amin. Ekspresinya lewat speaking in tongue, berbahasa lidah, berbahasa roh ya. Betul, Pastor. So simple, Pastor Agus ya. Simple sekali. Daripada kita ngomongin, aduh ini ada berita ini negatif lagi, aduh ada berapa orang meninggal lagi, aduh di sana ada begini lagi. Benar, mendingan kita berbahasa-bahasa Tuhan, berbahasa roh. Amin. Wow, saya bacakan satu ayat nih, Pastor Agus nih. Okay. Yudas 1 ayat 20. Tetapi kamu teman-temanku yang terkasih, teruslah membangun dirimu semakin tinggi di atas dasar imanmu yang paling kudus dengan berdoa setiap saat di dalam Roh Kudus. Amin. Saya sih tidak menganggap iman saya sudah paling hebat. Berarti saya perlu membangun diri saya. Mungkin Pastor Agus sudah nggak perlu kayak gitu ya. Kita perlu membangun diri kita. Dan Roh Kudus berjanji Dia yang menolong kita, bukan dengan kekuatan kita. Amin. Salah satunya adalah lewat karunia Roh ya. Benar, Pastor. Wow, dekade ini dekade mulut. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa, pendengar yang setia, dimanapun saudara berada. Tadi kita sudah sampaikan ini, the new year, ada harapan baru. Dan harapan baru itu tidak jauh-jauh, ada di dalam hati saudara, ada di dalam mulut saudara. Di mana kita bisa proklamirkan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Dia, hidup Dia bersama dengan kita. Dia adalah gembala kita yang luar biasa. Dia Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Dia adalah harapan kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita. Dan pergunakan mulut saudara. Saat ini si iblis lewat sakit penyakit itu ingin menutup mulut kita dengan pandemi ini. Tapi saudara dan saya tidak perlu menyerah. Kita perlu bijaksana, tetap lakukan social distancing, cuci tangan dan lain sebagainya. Kita tidak mau menjadi orang yang
tidak mengerti kesehatan. Tetapi di samping kita melakukan itu, jangan lupa, dan ini yang juga paling penting, adalah mulut kita pergunakan untuk memberitakan kabar baik. Pastor Agus bisa tolong doakan jemaat pemirsa yang pendengar yang setia? Oke. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyembuhkan. Saya tergerak untuk berdoa kepada saudara, Bapak Ibu sekalian yang dalam keadaan tidak enak badan, apapun sakit penyakit. Yes. Dan saat ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau memberikan kami satu mulut yang akan kami gunakan untuk mendeklarasikan satu kesembuhan, satu kesejahteraan, satu kuasa yang ilahi bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga menjamah tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga tubuh dan darah anak domba itu boleh beserta dan juga berkuasa atas tubuh jasmani kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima saat ini kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Terima juga solusi atas permasalahan keuangan, solusi atas masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah hubungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa bangsa Yahudi yang merayakan Rosh Hashanah itu, mereka punya pengharapan, dan kita yang merupakan bangsa Yahudi yang rohani, kita juga punya pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, di tahun yang baru ini ada harapan yang baru. Dan harapan yang paling indah di antara semua harapan di bumi ini adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. Aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku, yang mengampuni segala dosa-dosaku. Dan hari ini juga jadikan aku sebagai putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah doa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan Allah dengan pengharapan yang luar biasa. Pastor Agus, thank you untuk waktunya. Waktu kita sudah habis, kita undur diri ya. Dan sampai ketemu jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia. See you next time di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih karena saudara baru saja menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin sharing-sharing ataupun butuh bantuan doa, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada satu kata, yaitu kata terima kasih. Menurut saya kata ini adalah kata dari surga karena diawali dengan kata terima, barulah kata kasih. Seperti menunjukkan bahwa kita lebih awal, lebih dahulu menerima kasih dari Tuhan kita, sehingga kita dapat memberikan kasih itu kepada orang lain ataupun kepada Tuhan melalui persembahan dan juga perpuluhan ataupun buah sulung kita, tentunya dengan penuh sukacita karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih-Nya dari Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.